Pada pagi ini yang diangkat adalah adab dalam rangka memahami ilmu atau juga mempunyai ilmu, karena salah satu sumber kesombongan ternyata sebetulnya berangkat dari ilmu. Itu yang suka manusia menjadi sombong. Ayat yang diangkat ada 3 ayat sebagai permulaan di surat yang ke-17, surat Al-Isra, ayat 36, 37, 38. Jadi ayat yang pertama ini ayat yang ternyata kita dilarang taklid, Pak. Tapi kita disuruh namanya ittiba. Bapak ada yang hafal apa definisi taklid, Pak? Kan kita suka bilang taklid lu takut, taklid buta gitu. Apa Pak definisi taklid apa? Ternyata dalam ilmu tuh nggak boleh taklid. Kalau lihat di qaidahnya dalam usul fikih, huwa qabulu qaulu qaili wa anta la ta'lamu hujatahu. Dia suka nerima omongan orang tapi nggak jelas alasannya. Itu namanya taklid, Pak. Jadi nerima omongan tapi nggak jelas alasannya, dalilnya nggak jelas, tapi diikuti, itu sudah taklid. Ada yang lebih tinggi namanya taklid buta. Udah nggak tahu, nggak kenal, ngotot lagi kita, nggak paham, ngotot, merasa benar, itu namanya taklid buta. Padahal dalilnya aja nggak hafal, asal benar gitu. Itu namanya taklid buta itu. Ternyata yang disuruh kita namanya ittiba. Ittiba itu namanya mengikuti. Itu qaidahnya huwa qabulu qaulu qaili wa anta ta'lamu hujatahu. Dia suka nerima omongan orang dan tahu juga alasannya. Ini yang buat cerdas, Pak, ketika manusia tuh seperti ini. Kenapa? Karena ada alasannya, ada sumbernya. Dan sumber kebenaran yang hakiki adalah Allah dan Rasul, yaitu Al-Quran dan hadis Rasul. Kan itulah sumber hakiki. Maka Nabi ketika meninggal, kenapa ini jadikan sebuah wasiat? Nabi bilang, taraktu fikum amroin fa in tamassaktum bihima lan tadilu abada. Aku tinggalkan 2 urusan, kata Nabi. Seandainya yang 2 itu dipegang dengan sebaik-baiknya, manusia tidak akan sesat selama-lamanya. 1, kitabullah, yaitu Al-Quran. Yang kedua adalah hadis Rasulullah. Tentu hadis yang sudah diselidiki. Kenapa diwasiatkan? Karena ketika sudah jauh dari sumbernya manusia, dari Allah, itulah sebab penyebabnya menjadi penyelewengan di dalam sikap hidup. Maka rujukannya supaya ketemu kebenaran ini ada dalam surat An-Nisa 59. Kalau itu dijalankan, ketemu itu, Pak, untuk mencari sumber kebenaran. Ini ayatnya sering dibaca. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaja'tum fi syai'in farudduhu ilallah wa rasuli in kuntum tu'minu lawal. Itulah cara yang terbaik, karena wadalika haru ahsan tabila. Jadi untuk menemukan kebenaran itu apa? Mentaati Allah dan Rasul. Allah Al-Quran, Rasul adalah hadis Nabi. Itu pun kalau masih punya iman, mencari kebenaran. Kalau tidak, nggak bisa itu. Nah sekarang kita sering jadi ribut dalam masalah keilmuan. Ternyata dikembalikannya bukan kepada Allah, Pak, ke guru masing-masing. Guru saya juga pinter, banyak kitabnya, masa salah. Ini yang sering jadikan alasan. Padahal selusuri aja, ada nggak sumber ayatnya, tafsirnya betul ayatnya, ada nggak hadisnya. Kenapa diurus ini? Kenapa? Karena banyak orang merasa paling pinter. Pada kata Allah di sini apa? Ternyata innas sam'a, sesungguhnya pendengaran, wal basoro, mata, wal fuad, hati atau akal, ulaika kana mas'ula,
semua akan ditanya. Kenapa? Jangan-jangan waktu ngaji salah dengar, salah menganalisa, atau salah merenungkan. Jadi kesimpulannya salah. Kenapa? Karena ternyata sumber ilmu itu dari pendengaran, Pak. Mendengar, melihat, merenungkan. Itu sumber kita menjadi orang ilmu. Tapi tujuannya setelah pintar itu supaya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kaulah yang Maha Pengasih, yang kasihnya tidak pernah pilih kasih dan sayangnya tidak pernah usang. Ya Allah, berkahilah majlis ini menjadi majlis yang barokah, karena Engkau yang mengetahui persis niat dalam hati kita. Ya Allah, lindungilah hati kita dari niat yang salah, lindungilah dari ilmu yang salah, lindungilah dari perbuatan yang salah.